Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Memperhatikan gerak-geriknya. Ibu, apa kabar? Aku kangen sama Bapak, Ibu dan juga Rizky. Baik, nak, adikmu juga sering bertanya kapan kakaknya akan pulang. Jangan khawatir pada kami Alana, cukup jaga dirimu saja di kota besar seperti itu. Iya, Bu, pasti. Setelah puas menelpon keluarganya di kampung, Alana memilih untuk tidur karena besok juga dirinya harus bekerja. Semoga saja takdir baik padanya sehingga tujuannya datang ke kota bisa terlaksana. Seperti biasa, pagi-pagi Alana sudah bangun dan membuat sarapan untuk dirinya. Meski hanya mie instan, setidaknya itu cukup untuk membuat tubuhnya tidak lemas sampai jam makan siang nanti. Terkadang Alana merasa senang jika diajak makan bersama oleh atasannya. Bukan karena Alan tampan, namun dengan itu ia bisa makan gratis dan enak pula. Semua ditanggung oleh pihak perusahaan. Baiklah, cukup. Aku harus pergi sekarang, gumam Alana setelah sarapan. Ia melihat riasan di wajahnya yang tidak terlalu menor. Alana mengunci pintu kostannya kemudian bergegas menuju halte yang jaraknya bisa dibilang cukup jauh dari tempatnya. Tidak boleh banyak mengeluh dan harus berusaha. Itulah prinsip dari seorang Alana Kinandita. Sesampainya di halte, tak lama bus tujuannya datang. Alana segera naik dan duduk di bangku yang kebetulan ada yang kosong. Di setiap halte, akan ada penumpang lain yang naik hingga kini bus terasa semakin sempit. Bu, silahkan duduk. Tutur Alana tidak tega melihat wanita yang sudah berusia harus berdiri sambil berpegangan tiang. Terima kasih, balas ibu itu ramah yang dibalas senyuman pula oleh Alana. Halte tempat Alana turun tepat berada di gedung kantor CNM Group. Ia hanya perlu menyeberang jalan untuk bisa sampai ke sana, walaupun harus berjalan lagi menuju lobi. Ketika sedang berjalan, sebuah mobil berhenti di sebelahnya. Alana yang mengenali mobil itu lantas berhenti dan melihat atasannya itu membuka kaca mobilnya. Selamat pagi, Pak. Sapa Alana sopan dengan kepala yang menunduk. Pagi, kau mau ikut? Tanya Alan menawarkan. Tidak, Pak. Terima kasih. Lagi pula ini sudah sampai, jawab Alana menggeleng pelan. Alan mengangguk, ia meminta taraf melanjutkan perjalanannya yang sudah sampai. Alana menunduk ketika mobil Alan perlahan menjauh darinya. Alana menghela nafas, ia duduk di kursi kerjanya dan meletakkan tas miliknya di kolong meja. Baru saja ia duduk,
Alan keluar dari lift yang sontak membuatnya berdiri. Mungkin saja Alan sarapan dulu di kantin, karena itu Alana duluan yang sampai. Cepat sekali kau sudah sampai, tegur Alan menatap Alana yang hanya tersenyum. Bapak mau saya buatkan kopi? Tanya Alana menawarkan. Tentu, tolong bawa ke ruanganku bersama berkas hasil kerjasama kemarin, jawab Alan kemudian masuk ke dalam ruangannya. Alana segera pergi ke pantry. Di sana ia bertemu dengan beberapa karyawan yang bermacam-macam sifatnya. Ada yang ramah, menatapnya sinis, bahkan ada yang sengaja menyenggol bahunya. Alana tentu tidak tahu apa alasannya. Hai, sapa seorang wanita yang umurnya tak kalah dari Alana. Hai, sapa Alana balik disertai senyuman. Aku Jihan, aku bekerja di bagian staf keuangan. Kau, tanya Jihan memperkenalkan diri. Aku Alana, aku sekretarisnya Pak Alan, jawab Alana yang membuatnya mengangguk paham. Soal wanita tadi, jangan dipikirkan, dia memang seperti itu, ucap Jihan memberitahu wanita yang tadi menyenggol bahu Alana. Memang siapa? Tanya Alana penasaran, ia juga berharap Jihan tahu alasan wanita tadi menyenggolnya. Dia Livia, manajer di sini. Katanya sih dia tertarik sama Pak Alan dan mungkin saja dia cemburu karena kamu menjadi sekretarisnya, jawab Jihan menerka. Astaga, aku ini hanya sekretarisnya bukan kekasihnya. Lagi pula aku juga tahu posisiku, celetuk Alana setelah mendengar alasan dari Jihan. Biarkan saja, aku duluan ya. Jika ada waktu mari makan siang bersama dan aku akan memperkenalkanmu dengan teman yang lain. Ajak Jihan, sepertinya gadis itu mudah bergaul. Tentu, balas Alana mengangguk antusias. Setidaknya harus ada satu orang yang mau berteman dengannya, bukan? Alana mengetuk pintu ruangan Alan sebelum masuk. Dengan sopan ia masuk dan berjalan mendekati meja kerja Alan lalu menyajikan kopi buatannya. Ini kopi Anda, Pak. Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Tanya Alana setelah meletakkan kopinya di meja. Laporan yang saya minta, tagih Alan menyodorkan tangannya tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Maaf, Pak, saya akan mengambilnya sekarang, jawab Alana menunduk sopan lalu pergi untuk mengambil berkas yang ia lupakan. Alan menghela nafas. Andai saja orang lain yang melupakan perintahnya, sudah pasti orang itu dipecat. Tetapi ini adalah Alana, gadis manis yang ia sukai sejak awal melihatnya. Maaf, Pak, ucap Alana meletakkan berkas yang ia bawa ke meja Alan. Baiklah, terima kasih. Balas Alan seraya membuka berkas yang Alana bawa. Alana permisi keluar.
ia masih sangat banyak pekerjaan karena jadwal Alan yang sangat padat mulai awal bulan sampai akhir. Data demi data ia input dengan hati-hati agar tak ada kesalahan. Kepalanya sudah lumayan pusing karena terlalu lama menatap layar komputer. Alana memijat keningnya pelan dengan tujuan agar pusingnya cepat hilang. "Aduh, mataku bisa-bisa juling," gumam Alana mengucek matanya. "Permisi," seseorang datang ke meja Alana dan memberikan berkas yang harus diinput. Hampir saja Alana membuang berkas merah di mejanya. Kenapa pekerjaan di kantor besar seperti ini sangat banyak? Alana berteriak di dalam hati tentang keluh kesahnya hari ini. "Tidak, Alana, kau tidak boleh menyerah demi keluargamu. Ayo semangat dan lakukan dengan benar," tukas Alana menyemangati dirinya sendiri. Tanpa Alana sadari jika sejak tadi Alan memperhatikan gerak-geriknya yang seperti kesetanan, Alan tanpa sadar tersenyum melihat kegigihan Alana. "Alana," panggil Alan membuat Alana terlonjak di tempatnya. "Bapak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Alana spontan berdiri dan memberi hormat padanya. "Tidak, hanya saja aku ingin mengatakan di mana berkas yang aku suruh harus kau input." "Apa sudah selesai?" tanya Alan balik. "Maaf, Pak, berkasnya belum selesai," jawab Alana gemetar ketakutan. "Apa, kau tahu kan itu berkas untuk pertemuan besok? Bagaimana bisa kau melupakannya?" Kini suara Alan terdengar meninggi. "Maaf, Pak, saya salah," ungkap Alana masih tetap tenang dan profesional. Jika tidak, Alana pasti akan menangis karena dibentak keras sekali. "Saya mau kau selesaikan hari ini juga dan bawa ke rumah saya pagi-pagi," tekan Alan kemudian masuk kembali ke dalam ruangannya dengan membanting pintu keras. Alana mengangguk mengerti. Ia segera mengerjakan tugas yang sudah sangat urgen. Alana terlalu fokus pada pekerjaannya sehingga dirinya melupakan makan siang. Sedikit lagi, gumam Alana melihat pekerjaannya yang tinggal sedikit. Alan keluar dari ruangannya untuk makan siang. Ia melihat Alana begitu fokus bahkan dirinya tidak menyadari kehadiran Alan. "Kerjakan sisanya malam ini, pergilah makan," cetus Alan kemudian pergi meninggalkan Alana yang bengong di tempatnya. Tanggung sekali. Monolog Alana berniat untuk melanjutkan pekerjaannya, tapi ia urungkan karena Jihan datang bersama pria. "Alana, kau mau makan siang bersama?" tanya Jihan. "Aku rasa itu menyenangkan," jawab Alana kemudian merapikan dirinya sebelum pergi makan siang. "Baiklah, ayo," seru Jihan antusias menarik tangan Alana pergi. "Hei Jihan, jangan menarik tangannya seperti itu," ucap pria yang ada bersama mereka. Bukannya menjawab, Jihan justru menepuk dahinya. "Aku sampai lupa memperkenalkan kalian berdua.
Celetuk Jihan yang hanya disenyumi oleh Alana. Sementara pria itu geleng kepala melihat tingkah temannya. "Hai, aku Damar." Pukas Damar mengulurkan tangannya pada Alana. "Hai, aku Alana." Balas Alana menjabat tangan Damar. "Nah, sekarang kita bertiga jadi teman ya," ujar Jihan pada Damar dan Alana. Tentu, timpal Alana, ia senang karena akhirnya punya teman juga. Setelahnya mereka bertiga lanjut lagi menuju kantin perusahaan untuk makan siang bersama hari ini. Alana berjalan dengan ragu ke sebuah apartemen mewah. Waktu masih begitu pagi, bahkan embun masih terlihat jelas dipandang. Jika bukan perintah atasannya, Alana tidak akan mau berangkat pagi-pagi hanya untuk mengantar sebuah dokumen. Terlebih lagi semalam ia bergadang demi menyelesaikan pekerjaannya. Lantai dan nomor kamar telah ia dapatkan. Segera ia naik ke lantai 8 nomor 114 yang tak lain adalah apartemen Alan. Alana menghela nafas, ia menekan bel yang terdapat di sana. Berulang kali ia lakukan tetapi tak ada yang membuka pintunya juga. "Di mana Pak Alan? Atau jangan-jangan dia sudah berangkat?" gumam Alana gusar. Berniat untuk pergi, tiba-tiba pintu terbuka, memperlihatkan Alan yang masih dalam keadaan acak-acakan. Wajahnya memang tetap tampan, namun rambutnya berantakan, mata sayu dan penampilannya yang masih menggunakan baju tidur. "Selamat pagi, Pak," sapa Alana sopan. "Ada apa?" tanya Alan pelan. "Saya mengantarkan," ucapan Alana terhenti karena Alan tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri di depannya. "Astaga, Pak Alan," seru Alana buru-buru mendekati Alan untuk memeriksa keadaan atasannya. Alana memegang kening Alan yang terasa panas. Ia bingung harus berbuat apa karena waktu masih sangat pagi sehingga suasana masih sepi. "Pak, bangunlah," pinta Alana memegang tangan Alan ragu. Karena takut terjadi sesuatu pada Alan, dengan sekuat tenaga Alana memapah Alan masuk ke dalam. Ia menjatuhkan tubuh Alan ke sofa dengan pelan. "Aku butuh kompres," gumam Alana kemudian mencari di mana dapur. Setelah ketemu, Alana mengambil mangkuk dan mengisinya dengan air hangat. Sementara handuknya ia menggunakan syal yang ia bawa karena tidak tahu di mana harus mendapatkan handuk kecil. Alana membawa mangkuk dan syalnya ke ruang tamu di mana Alan berada. Segera Alana membasahi syal miliknya lalu memeras dan meletakkannya di kening Alan. Alan menggeliat ketika merasakan basah di keningnya. Ia membuka mata dan melihat Alana di sebelahnya. "Alana." Lirih Alan menatap Alana sayup-sayup. "Pak Alan, Anda sudah sadar?" tanya Alana membantu Alan untuk duduk.
Apa ini? Tanya Alan memegang kompres di keningnya. Bapak sedang demam jadi saya mengompresnya, jawab Alana menjelaskan. Apa Bapak sudah makan? Tanya Alana seraya mengganti kompresannya. Belum, jawab Alan menggeleng pelan. Saya akan buatkan bubur untuk Anda. Sebentar ya, Pak, ujar Alana kemudian pergi ke dapur untuk membuatkan bubur. Alan menatap punggung Alana yang perlahan menjauh. Ia tersenyum ketika Alana merawat. Persis seperti seorang istri. Setelah beberapa saat Alana datang dengan semangkuk bubur di tangannya, ia mendekati Alan lalu menuang air ke dalam gelas. Silahkan dimakan, Pak, tutur Alana memberikan bubur itu pada Alan. Apa ada orang sakit yang makan sendiri? Tanya Alan tersenyum singkat. Maksud Bapak? Tanya Alana berpura-pura tidak paham. Bersambung.